Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita update perkembangan terbaru dari kebun pepaya milik saya yang ada di belakang rumah. Alhamdulillah, setelah dilanda kemarau kemarin lebih 1 bulan, baru secepatnya saya pupuk. Sudah sekitar 2 minggu yang lalu. Sudah beberapa kali kena hujan lagi. Sebenarnya sempat kena kemarau sekitar lebih 10 hari, tapi saya siram. Alhamdulillah, perkembangannya sudah lumayan subur. Ini daunnya sudah segar-segar, daunnya sudah mulai rimbun hijau juga. Walaupun sebagian buahnya ya masih jarang, sebagian yang sudah mulai agak padat. Pepaya saya ini populasinya yang berbuah sekitar 300 pohon kurang lebih, dengan total yang saya tanam sekitar 500 pohon, tapi ada juga beberapa yang mati. Dan sekitar 200 pohon lagi itu di sebelah di sana, di ujung. Beda 2 bulan. Itu umurnya sekarang baru 6 bulan lebih. Sekitar 4 hari yang lalu kita video, baru sekarang saya sempat video lagi. 4 hari kemudian perkembangannya lumayan bagus, banyak, artinya besar perubahannya, karena daunnya sudah mulai hijau rimbun dan bunganya sudah mulai juga keluar, dan pentil-pentilnya mungkin sudah jadi. Walaupun seperti ini ada perantara pre mungkin akibat kemarau kemarin, tapi alhamdulillah hujan sudah ada. Ya, buahnya juga sudah sebagian mulai agak lebat, walaupun terlalu lebat. Di video yang pertama saya update sekitar 2 minggu yang lalu, ada teman yang komentari. Dia bilang ini tidak subur, katanya. Bos, kalau 8 bulan itu sudah panen menghasilkan. Ya, saya akui, saya juga sering nonton di YouTube teman-teman petani pepaya yang ada di Indonesia. Sering saya nonton yang ada di Lampung, ada di Sulawesi Tenggara. Kalau dibandingkan teman-teman yang punya ini termasuk lambat lambat pertumbuhannya. Mungkin faktor saya juga sebagai petani pepaya pemula baru ini, dalam tanahnya juga kondisinya mungkin tidak sama. Ada tanah yang subur, yang tidak ada pasir, tidak ada batu-batunya. Kalau tanah yang saya tanam ini pasti ada di belakang rumah, di kampung kiri kanan ada rumah, karena ini namanya di kebun di belakang rumah. Tanahnya banyak yang berpasir, yang berbatu. Jadi kalau kemarau tidak disiram, berasa sekali ya, langsung drop tanamannya, banyak layu daunnya. Bahkan kemarin itu waktunya lebih 1 bulan dilanda kemarau.
Hampir-hampir saya putus asa melihatnya karena banyak yang daunnya yang gugur kuning. Tapi alhamdulillah kita syukuri rahmat Allah karena hujan sudah turun. Baru secepatnya saya pupuk. Ya mungkin pupuknya sudah bereaksi. Itu metode cara pemupukan saya kemarin itu. Saya pakai cara tanam di 4 persegi pohon. Ya alhamdulillah beginilah keadaannya sahabat pepaya saya yang ada di belakang rumah. Sebagian buahnya bulat, sebagian lonjong, ada yang agak mulai rimbun padat buahnya, sebagian juga masih jarang seperti ini yang di depan saya. Ini masih jarang. Jadi pagi sahabat atau teman-teman yang sempat nonton video ini, dimohon kiranya memberikan komentarnya. Kita sharing masalah pertanian, perkebunan pepaya, apalagi kalau petani pepaya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman daripada saya. Mohon masukannya. Kita sharing masalah pepaya. Ini pentil-pentilnya ini sudah layu lagi. Kita coba jalan ke ujung sana. Yang umurnya 6 bulan lebih, beda 2 bulan dengan yang tahap pertama. Setelah ini tahap kedua, karena bibitnya dulu tidak cukup. Jadi dibibitkan ulang baru ditanami. Ini umurnya sebenarnya sudah 6 bulan lebih. Cuma karena faktor cuaca juga yang sering kemarau, baru keadaannya tanahnya. Ini kita ambil dari dekat ini. Ini keadaannya tanahnya, berpasir, berkerikil. Jadi kalau kena kemarau 10 hari saja kemarau ini terasa sekali di tanaman. Kemarin itu waktunya kena kemarau 1 bulan lebih. Saya di awal kemarau sekitar lebih 10 hari saya siram. Tapi setelah sekitar 1 minggu kemudian air sumur sudah tidak mampu, sudah kurang, mau habis, saya hentikan. Jadi saya pasrah mami, kalau hujan secepatnya ada yang mungkin bisa tumbuh pepaya saya. Tapi kalau kemarau panjang ya kita serahkan saja sama Yang Maha Kuasa. Karena jangankan tanaman kita, harta kita, apa semua kita mempunyai, bukan kita yang punya, itu adalah titipan dari Allah. Sedangkan nyawa kita, kalau Allah sudah mau ambil, kita tidak bisa mengundurnya sedetik pun. Beginilah keadaannya teman-teman pepaya yang tahap kedua. Sebagian yang sudah berbuah, sebagian masih kerdil, walaupun sudah dipupuk juga. Ini ada juga tanaman sayuran terong.
Kemarin waktunya kena kemarau, daunnya merangkas, jadi saya pangkas. Ya alhamdulillah sudah mulai tumbuh subur ini tunas-tunasnya. Saya tumpang sari dengan pepaya di antara pepaya. Kita akan jalan-jalan ke arah timur lagi sana. Kalau barisannya ini, sahabat, jarak dari pohon ke pohon yang satunya 2 meter, baru ke samping itu 2,5 meter. 2,5 meter. Tapi ini saya lurus, teman-teman, lurus dari arah sini, mulai dari belakang saya sampai ke sana di belakang rumah. Sekitar 70 meter. Ini lurus ke sana. Kalau barisan ke samping juga lurus. Barisan ke arah barat lurus. Arah barat timur ke utara selatan juga lurus. Ini ke samping, ke miring, barisan miringnya juga ini lurus. Jadi itu tanaman kalau ditata dengan rapi, bagus barisannya, baru buahnya lebat, ada motivasi tersendiri. Kita lihat, walaupun buahnya tetap sama, yang tidak berbaris dengan yang berbaris tetap namanya pepaya, itu tetap berbuah pepaya. Tapi sebagai petani yang modern sekarang sama zaman dulu, ya ada juga seninya. Kalau tanaman kita barisannya lurus, indah dipandang mata, rapi, apalagi kalau buahnya sudah lebat, ada motivasi tersendiri untuk menambah semangat kita untuk merawat tanaman kita. Jadi teman-teman yang sempat menonton video ini, kita berbagi pengalaman. Karena saya juga pemula tanam pepaya. Memang saya seorang petani, profesi saya seorang petani, tapi pemula tanam pepaya. Jadi saya belum berpengalaman masalah pepaya. Jadi mohon masukannya teman-teman. Mohon dukungannya, jangan lupa di like, di share, di subscribe saya punya video ini, dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video terbaru dari saya langsung kita bisa tonton, kita bisa ketahui. Ini lokasi kebun saya ini, letaknya ada di Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Ini ada juga satu pohon, sahabat. Dulu ini kena penyakit, enggak tahu penyakit apa, daunnya keriting. Ini masih ada daun-daun anunya yang keriting. Tapi saya coba-coba semprot karena ada juga pengalamannya saya yang saya tonton di YouTube-nya teman petani pepaya yang ada di Indonesia itu, cara pengendalian daun pepaya yang keriting. Ini alhamdulillah saya
aplikasikan. Saya beli apa itu obat kemarin, obat Antrakol sama Regen. Saya semprot daunnya. Ada beberapa pohon yang kena begini, alhamdulillah sudah mulai normal daun di atasnya. Kalau yang terlanjur tua ini otomatis tidak bisa sembuh, tapi daunnya yang terganti itu sudah mulai bagus. Ada beberapa pohon yang di sana kena begini. Ada ya juga yang belum normal, ya mungkin data dari faktor apa. Ya insyaallah kalau ada kesempatan Tuhan memberi umur panjang bagi kita semua, di video saya akan mengupdate video yang lain berupa penyakit pepaya, karena saya lihat ini penyakit pepaya tidak satu macam. Ada yang penyakit daun kuning, daun keriting, penyakit batang, kanker batang, apa namanya itu, semacam, kalau istilahnya teman-teman di YouTube itu apa namanya, saya lupa juga. Ada itu beberapa kena, mungkin di sebelah sana kena penyakit batang. Seperti ini sahabat, ini ada ini, saya belum tahu cara pengendaliannya ini. Jadi bagi teman-teman yang sempat nonton video ini, mohon masukannya bagi yang tahu pengendaliannya penyakit batang pepaya. Ini ada juga ini yang kena. Ini sudah kelihatan itu yang kena penyakit, tidak bisa berkembang, tidak bisa besar. Ini. Pepaya California yang kita tanam yang lonjong, tapi sebagian besar ada yang bulat, baru dalam satu pohon awal berbuah ini kan lonjong, ini lonjong buah-buah di bawahnya. Setelah di atas ada juga boleh bulat ini. Ada beberapa pohon yang begitu. Di video yang lalu saya sempat video foto yang apa namanya, buah yang lonjong dengan yang bulat itu. Ada yang bulat, ada yang lonjong, dalam satu pohon ada juga yang campur lonjong, padahal bibitnya sudah, artinya bibit kalau menurut yang kita lihat di labelnya itu, di gambarnya lonjong semua, tapi sekiranya kita tak bibit, kita tanam, setelah berbuah ada yang lonjong, ada yang bulat. Itu saya yang tidak paham itu bagaimana itu bisa ini seperti ini teman-teman. Lumayan lebat buahnya, jaraknya juga dari tanah sekitar 1 jengkal. Warna sudah mulai padat ini buahnya, tapi buahnya bulat-bulat. Pada jenisnya California semua. Jalan-jalan ke arah barat ini. Nah.
Ini agak di pinggir, agak terlindung, jadi masih jarang buahnya di sini. Ada juga ini pohon apa namanya, pohon kelengken, baru berapa, sekitar 2 bulan bisa saya tanam. Ada jeruk, itu di pinggirnya ada jeruk nipis sama kelapa. Ada juga nanas yang belum berbuah, saya tumpang sari. Saya tanam di antara pohon pepaya. Juga di sana ada yang pepaya tua yang satu pohon, itu jenis California juga. Itu sudah tua, umurnya sekitar 2 tahunan lebih. Itu ditanam dulu, ada beberapa pohon tapi sebagian sudah rebah karena mungkin perawatannya tidak bagus, tidak maksimal. Jadi gampang, sudah berapa yang rebah akhirnya mati karena tidak ditimbun, tidak dibedeng pohonnya begini. Itu ada beberapa pohon yang kemarin sisa 2 pohon, yang satu yang di sana di belakang rumah, satu yang masih hidup itu bibit pepaya California juga, yang saya tanam di sekitar lebih 2 tahun yang lalu. Bibit itu saya dikasih sama tetangga. Setelah itu yang berbuah ternyata bagus, jadi makanya saya coba-coba, ini uji coba tanam pepaya California. Sambil kita belajar, sharing teman-teman di YouTube yang petani pepaya atau hobi dengan pertanian pepaya, kita bisa tukar pengalaman teman-teman. Matahari sudah mulai muncul pagi ini. Kemarin itu hujan, gerimis, tapi lumayan agak lama sehingga tanah masih basah. Juga buahnya panjang-panjang tapi masih jarang, sahabat. Bagian di atas sudah mulai juga bunganya, agak lebat, buah kecilnya juga. Ini juga masih jarang, mungkin dari perawatannya perlu saya lebih tingkatkan lagi supaya bisa berbuah lebat. Ini pohon pepaya saya. Jadi sahabat, mungkin saya mau tutup videonya. Kita akan bertemu kembali dalam video selanjutnya. Jadi mohon kiranya teman-teman di like, subscribe,
di subscribe dan di share. Mudah-mudahan yang like video saya ini dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.